Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya berada di kediaman seorang motion grafis, ya kan? Namanya, gue biasa manggilnya Caca. Nama aslinya mah ya? Nama aslinya mah? Maksudnya ya Caca Handika lah. Handika penyanyi itu. Beda. Namanya Handika Pratama. Ya apa aja lah bisa. Apa aja siap. Yang penting mah kerjanya motion. Oh iya, Kang. Kang nih. Cak, ngomongin motion, ya kan? Motion itu ngapain sih kerjaannya? Apa ya? Pokoknya bikin sesuatu yang bergerak. Kan motion itu bergerak. Motion bergerak. Itu gambar bergerak lah. Oke, jadi apapun yang digerakkan kita sebut motion. Iya. Lebih spesifik lagi deh. Kerjaan lo ngapain nih? Kerjanya pokoknya bikin yang apa ya? Kalau di TV itu kayak bumper animasi, grafis gitu. Infografis termasuk ya kan? Iya. Kayak yang kalau di news itu yang cuaca misalkan kan? Ya, bisa. Bergerak kan, Ya, gitu bisa. kan? Oke, terus kalau motion itu kan banyak apa? Lebih dekat dengan komputer. Kayak lo belakang kita kan nih. Dekat banget. Kerjanya itu sama komputer ya kan, sama editing gitu kan. Ada ini sendiri nggak sih, apa namanya, ke bosen atau gimana gitu sama tiap hari komputer tapi nggak sama manusia gitu? Ya, sama manusia juga lah. Enggak kan kalau motion itu kan kebanyakan nongkrongnya sama komputer, ngopinya bareng komputer. Kan nyari inspirasi juga harus sharing ya kan? juga, banyak ngobrol, banyak bercanda. Tetep ya? Tetep lah. Gak bisa sama komputer. Ya kan kebanyakan nih kalau orang yang depan komputer itu susah komunikasinya karena tiap hari komputer. Tapi komunikasi ke sosial lebih susah, enggak juga? Enggak juga. Enggak juga. Tetap Tergantung individunya sebenarnya. Tergantung individunya kan? Individunya lah. Oke. Nih, kalau ngomongin motion, sebenarnya kuliah jurusan apa? Jurusan DKP. Emang di kafe ya? DKP. Emang hobi gitu? Enggak sih sebenarnya. Enggak hobi. Zaman sekolah, SD, SMP, beleguk kan? Beleguk matematika. Beleguk tuh bodoh, ya kan? Bodoh matematik. Matematika, fisika, udahlah, males lah. Nah. Nah, ambil jurusan SMK ini ambil seni rupa. SMK-nya sendiri lupa. Di mana? Di Bandung ya? Di Bandung. Bandung. Saya ambil seni rupa, ya seneng lah main-main. Belajar nggak pernah belajar. Nah, kuliah nerusin lagi ke bidang yang sama. Yang nggak ada matematiknya. Iya. Yang nggak ada. Pokoknya emang di dunia desain. Berarti jago gambar nggak? Gambar tulis. Lukisan. Bisa tapi nggak jago lah. Bisa aja gitu. Bisa kan? aja tapi nggak jago lah. Tapi lebih ke DKV yang urusan sama komputer, komputasi. Desain gimana ya? Sebenarnya kayak apa ya? Kayak ya desain grafis lah, kalau udah orang banyak yang mah desain grafis. Desain grafis itu digerakin. Jadi hidup lah ini. Nah, orang tuh banyak nggak tahu tuh Kang, kalau animasi itu kan sebenarnya termasuk sama motion kan, kayak apa sih yang film kartun yang di net itu, Nusa dan Tara itu kan ya, kalau itu sih ya bisa dibilang animasi. Jadi sebenarnya gini, kalau saya pribadi kayak desain grafis itu pasti geraknya itu motion grafik. Ini kalau pandangan gue. Nah, kalau kayak animasi kartun itu ilustrator bidangnya. Jadi kayak sebenarnya satu sama bidang motion, yang apa, seni atau gimana ya disebutnya. Tapi itu sebenarnya beda tes atau gimana ya, beda arah gitu kan. Sebenarnya. Tapi Cuma yang satu gerak, ya kan? desain. Kalau ibaratnya tahu komik nggak? Tahu. Komik Ya, kalau tahu, ini basic orang banget. yang doyan gambar komik, nah
terusannya untuk gerak itu animasi. Kayak animasi 3D, animasi yang 3D untuk apa ya? Ya untuk kayak Upin Ipin atau Upin apalah Ipin, dan gitu kan, kayak segala gitu. macam. Kalau yang suka desain, entah itu desain poster, entah itu desain apapun bentuknya, ya, apa itu ke motion itu lah ya, motion grafis. Sebenarnya gitu. kalau menurut gue pribadi itu kayak beda sih, beda taste aja sih sebenarnya. Ada orang yang tapi nggak menutup kemungkinan motion juga bisa untuk itu juga, untuk kerjain animasi yang juga. itu. Cuman kalau menurut gue biasanya cabangnya begitu, lingkupnya begitu. Orang-orang ilustrator pasti mainnya sama animator terusannya. Gitu. Orang desain grafis terusannya motion graphic gitu. Nah, gue nih sebagai orang awam nih Caya, proses dari awal pembuatan jadi motion grafis kayak gimana? Gimana ya? Dari awal nih misalkan ada klien atau orang nih, gue bikin dibuatin motion grafis deh. Gitu. Gimana? Kalau awalnya sih sebenarnya semua still dulu dari desain. Tetap dari Still, gambar dari yang yang ada dulu dari desain stylenya seperti apa, konsepnya seperti apa, ada referensi seperti apa, kayak gimana, looksnya mau kayak gimana. Dari situ nanti apa ya, baru dieksekusi ke geraknya. Oh maksudnya. gitu, tetap ada gambar awalnya dulu ya Ya, kan? misalnya tuh mau stylenya kayak gimana, makanya jangan langsung tiba-tiba kita udah melangkah ke apa, ke yang gerak kan tuh kan lebih sulit. Iya. Nah, jadi kita pastiin dulu untuk si klien atau yang ngasih job, ya nanti gambaran stylenya kayak gini. Gitu. Ngomongin soal klien nih kan nih, lu udah dapet klien mana aja nih? Klien sebenarnya cuman teman-teman aja Teman sih ya kan? sebenarnya sih. Sebenarnya link aja sih, link teman-teman. Nggak bilang banyak juga nggak banyak, tapi alhamdulillahnya kadang-kadang sering. Ya kan? Lu kan dulu pernah cerita waktu apa ini deadline cuman semalam bisa lu kerjain. Ya bisa, cuman maksudnya sakit-sakitan juga sih kayak gitu. Nah kalau apa emang ngerjainnya tim atau sendiri? Bisa tim, Bisa kadang tim juga. tapi tergantung loadnya sih, tergantung apa ya namanya ya, ya tergantung kesulitannya sih, kesulitan deadline-nya. Biasanya kan sekarang kan orang pada minta instan. Iya. Kalau udah yang sekian hari udah jadi Ya kan target kan buat medsos kebanyakan ya? Atau dari enggak juga sih, kebanyakan buat apa sih? Kalau motion tuh tapi apa jadi buat klien atau siapapun yang minta? sebenarnya hampir rata-rata sih ya medsos ada, buat event ada, buat apa ya, untuk company profile atau apa juga, perusahaan juga ada, macam-macam sebenarnya untuk promo atau apa, dan ya macam-macam lah sebenarnya kebutuhannya. Keren juga sih. Lu kuliah di mana sih? Di Kuliah kampusnya di sini di mana kan nggak di Jogja. ya apa nama kampusnya? Institut Seni Indonesia, ISI isi Jogja gitu kan ya. Barangkali nih penonton banyak yang pengen kuliah lagi, nah, pengen jago motion. ngapain Itu emang dari dulu emang hobi gitu ya, apa emang senang aja gitu bikin sebenarnya. Gimana ya, dulu sempat main fotografi, oke. sempat mainan fotografi, tapi mungkin gak ngasih duit ya. Sebenarnya itu juga aneh juga fotografi. Iya. Tapi nggak ngasih duit, jadi kayak udahlah. Alhamdulillah kan lu ketemu di udah sama hobi, dapat duit juga gitu kan. Jadi ini sebenarnya bos itu jadi kerjaan utama dong kan? Kerjaan utama Ya, utama ya kan? utama Ya kan, karena ya menghasilkan juga. Gimana ya, ya sebenarnya dulu juga belum bisa motion sih. Kuliah tuh nggak belajar sebenarnya. Justru Berarti tetap autodidak gitu. bisa dibilang otodidak juga sih sebenarnya. Sebenarnya lebih
gimana ya, ya sekolah seni lah, mungkin orang-orang sana yang tahu sekolah seni kayak gimana ya kayak gitu. Ya, cuman gambar ya, ini untuk belajar juga hanya ya Photoshop, Illustrator aja, itu juga dari tugas-tugas nggak diajarin dari kampus gitu kalau zaman gua ya. Kalau orang sekarang nggak tahu nih, mungkin yang sekarang mungkin lebih spesifik lagi kali ya, lebih ada yang desain multimedia atau apalah yang udah pengen mainannya audio visual gitu kan. Kalau gue dulu belajarnya ya lebih banyak gambar, terus belajar warna, belajar huruf, gitu-gitu kuliahnya. Cuman Tipografi gitu. Tipografi ketika kerja aja kerja. Itu pun cuma apa? Nah di situ nemuin banyak senior lah, banyak yang lebih jago, yang lebih ini suka sih, bisa sih, tapi bapuk lah itu. Biasa ya, bisa. Tapi belum bisa yang inilah yang mainan 3D atau apa gitu. Nah di situ banyak belajarnya lah gitu. Banyak belajar, gaji ya terima aja lah, bayaran berapa aja. Gue boleh tau gak? Banyak belajarnya. Pengalaman kerja lo di mana aja nih? Stasiun TV sih. Dari mulai kuliah nih, terus ke SCTI. Ke SCTI ya kan, bagian langsung motion grafis di SCTI. Sebenarnya dibilang langsung motion grafis. Cuman pada saat itu skill gue sebenarnya tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Jadi gue jadi desainer grafis di SCTI. Ya, desainer grafis. Tapi situ banyak belajar sih, banyak belajar sama yang senior, otodidak juga, apa dari YouTube lah apa gitu, ada tetap ya belajar tetap dari YouTube ya. Dulu setiap udah hari ya. Tahun berapa tuh belajar lo? 2000 berapa ya? 2012 lo masuk SCTI ya? 2012 kalau nggak salah. Iya, 2012. Tapi ya dari YouTube belajar. Kalau nggak 2013 saya lupa. Sekitar lah. Di situ lo berapa tahun tuh di RCTI? RCTI setahun, tapi desain grafis, tapi motion grafis juga masih yang kerjain yang ecek-ecek kok. Oke. Buat bumper Belum dipercaya kan. Ya dulu mah jadi anak bawang ya kan. Bagian render. Tapi tiap hari belajar. Iya sih, penting lah itu tiap hari. Orang Udah mulai dapat ini apa? Job dari klien. Dari luar. Belum. Malah dapat job Pertama fotografi. itu dapat yang fotografi. Dapat, tapi dibayar cuma 300.000. Buat foto. Foto pre-wedding. Oh, prewed. Dapat dibayar dari 300.000, 400.000, apa ya terima aja lah. Lumayan. Lumayan lah waktu itu mah ya kan. Iya. Ngekos, lu ngekos kan? Ngekos 500.000 di Kebon Jeruk RCTI ya kan? Selawi. Kebayangin deh. Pulang malam karena apa? Belajar dulu. Belajar ya tadi. Bisa ada internetnya di kantor doang. Di kosan nggak ada. Nggak ada. Berarti setahun doang di RCTI ya kan? Terus dari RCTI ke RTV. Ke RTV ya kan? Dulu udah RTV ya? Udah ke RTV. Raja Bali. Gua masuk ke RTV. Oh, masuk udah RTV kan? Udah RTV bagian yang sama juga. Yang sama juga sih. Wah, emang udah lama kali ya. Di situ mulu di bagian motion grafis aja. Di RTV ya kan. Jadi senior tuh, udah jadi senior. Enggak sih, kerucu juga. Lu kerucu mulu. Habis RTV di mana sih kantornya? Yang Kuningan. Oh, yang berarti lu pindah kosan tuh? Enggak. Enggak pindah kosan. Masih. Tapi sempat pindah kosan juga, tapi tetap di Kebon Jeruk. Buset, berarti jauh juga dong. Upgrade 200.000 lah. 700 ya. 200 agak enakan dikit lah, dikit. Naik gaji dikit ya kan, naik level. Tapi masih di Kebon Jeruk. Sedih pokoknya sebenarnya. Jadi anak fresh graduate dulu harus ya gaji terima padanya, banyak-banyak belajar lah, banyak bersyukur dulu lah. Bersyukur dan belajar aja udah. Ya. Fokus di situ. Fokus aja di situ. Ya harus seneng sih kerjaannya, harus fun. Iya benar-benar. Tapi di lingkungan lo di RCTI, di RTV, lingkungan lo gimana? Emang fun gitu kan? Fun, seru.
temen-temennya asik lah. Ya sih, itu yang penting kan, lingkungan juga kan, Lingkungan, tempat kerja juga. tempat kerja ngaruh. Apa lagi ya? Ya manfaatin inilah, banyak-banyak nabung juga buat beli alat. Iya penting ya. Ngandelin nasi box sisa syuting. Oh lumayan tuh. Ya lumayan, nasi box Lumayan sisa lah. syuting itu lumayan lah. Apalagi kalau bulan puasa biasanya Ya, banyak, lumayan. ya kan. Banyak-banyakin nabung, jangan banyakin pengeluaran buat beli alat. Beli alat nanti kok punya alat ada job-joban nih nanti biasanya, pasti di luar kerjaan utama ya kan. iya pasti Iya, selain buat belajar juga kan ya, lumayan. lumayan lah. Sudah dari TV lu 2 tahun, berapa tahun tuh? Berapa tahun ya? 14 bulan kalau nggak salah, kalau nggak Banyak, salah ya, sampai- cuma setahun lebih. setahun lebih lah. Baru lu pindah ke Iya, Transvision, Transvision. kan? Kita ketemu di Transvision sampai sekarang nih. Terus Sekarang sekarang mau pindah nggak tahu nih kemana lagi. bikin perusahaan sendiri aja, Cak. Ya ntar doain aja lah. Ya, siap. Gue jadi karyawan pertama lah. Pokoknya ya jangan inilah, jangan kerjaan kayak gini lagi. Yang lain lah kalau bisa. Bisnis ya. Bisnis gitu kan. yang bisa bermanfaat buat orang lain Ya. yang bisa gitu. Benar. Ada manfaatnya juga, nggak cuma untuk diri sendiri. Lu nggak jadi YouTuber aja, Cak. Itu perlu aja deh. Amin, amin. Nah terus gini ya kan, lu tadi kita sering ngebahas tuh, banyak YouTuber nih dengan misalnya kualitas video yang biasa aja, tapi dia bisa gitu bikin YouTube. Tapi kadang orang yang jago ngedit video, motion grafis, malah pada nggak mau gitu bikin YouTube konten yang bagus gitu. Mungkin kalau yang nggak tahu ya orang lain tuh mungkin ya ada motion graphic atau editor atau apapun yang di bidang kreatif itu mungkin ada mereka-mereka yang juga sempat ngebikin juga gitu, mungkin sempat apa ya ya mungkin secara waktunya atau keinginannya juga lebih kuat juga ada gitu. Cuman kalau ini gue pribadi ya, opini gue pribadi sih, misalkan mungkin terlalu idealis sebenarnya Dengan kualitas. kualitasnya kalau nggak bagus banget itu males lah buat ditayangin tuh, dibikin gitu. Kayaknya pengen yang perfect gitu, padahal mungkin ya ada yang berpendapat juga udahlah nggak usah harus perfect. Ya ini aja sejadinya jalan dulu gitu. Nah kalau kayak gitu ini sih ya pada nyatanya emang banyak yang apa ya viewersnya banyak, subscribe-nya banyak, padahal dia editingnya juga ngasal, biasa aja, mungkin jauh lah dengan orang-orang kayak kita gitu, itu yang emang spesialis di bidangnya kayak gitu. Karena ya itu tadi ya antara waktu, kalau enggak ya idealis, ya kedua money. Mungkin ketika ada fast money ya mungkin lebih milih itu kali. Oke, jadi kalau kerjaan kan udah pasti nih, pasti gitu. Tapi kalau bikin konten buat sendiri yang belum tentu ada duitnya ya kan, mungkin yang lama gitu kan, tetap aja butuh yang instan juga kan. Masa nggak disambet juga. Benar. Kadang kayak gitu. Lu paling banyak ngerjain kuantitas nih, ngomongin kuantitas buat lu nih, sehari atau sebulan berapa kali kerjain? Sebulan atau seminggu hitungannya ya? Sebulan udah berapa? Sebenarnya paling banyak nggak bisa di ini sih, nggak bisa ditakar sebenarnya. Kalau gua pribadi sih kadang satu project sebulan, kadang kalau lagi agak lumayan bisa 4-5 project sebulan. 4-5 project. Berarti ya belum ngerjain satu project seminggu lah ya rata-rata lah ya? Enggak. Sebenarnya nggak bisa diprediksi timeline-nya seperti itu. Gimana? Tapi ya kadang kita nemu tabrakan juga. Tetap. Iya, cuman pinter-pinter ngatur. Cuman kalau sama pinter-pinternya juga jangan asal-asal ambil juga sih. Jadi kayak kalau misalkan lu dikira
agak effortnya agak lumayan, mending gak usah diambil daripada nggak kekejar, klien kecewa, mending nggak usah diambil gitu. Kalau gua, tapi kalau sekiranya masih aman atau punya barang bantuan yang bisa bisa bantuin, ya di sharing lah gitu. Selama masih bisa ada pasukan ya udah nggak apa-apa gitu, jalanin gitu. Atau juga rezeki juga, cuman ya kalau gua sih ya kurang lebih segitu sih. Kalau ini masih lihat bobotnya juga, dilihat bobotnya, kalau terlalu ribet nggak usah lah gitu. Menurut lo seberapa penting sih motion grafis itu? Penting. Nah, penting itu deskripsi seperti apa tuh? Penting itu kayak pokoknya kalau lo lihat cewek, lihat cowok, pasti pertama kali yang lo lihat adalah good looking, penampilan fisik, ya kan? Fisik. Ya tahu dalamnya kayak apa? Nggak tahu. Yang penting lo lihatnya dulu kan? Mana dulu. Tapi jadi ibarat ketika lo beli beli Indomie, satu cuma diplastikin biasa aja, satu ada kemasannya. Iya. Lo lebih milih mana? Harganya sama, enaknya sama, kualitasnya sama, tapi ketika lo sodorin, lo pasti milih yang bungkusnya bagus. Iya, pastilah. Oh gitu. Berarti jadi jadi punya daya jual, yang punya value lah, yang lebih inilah, yang lebih meyakinkan, orang lebih penasaran gitu kan, gitu sebenarnya. Nah, kalau buat yang motion grafis pemula nih, alat-alat apa aja nih yang lo harus punya sebagai motion grafis? Motion designer ya kita sebutnya, motion designer apa aja nih alatnya? Yang pasti komputer sih. Harus komputer. Komputer. Speknya apa nih kalau buat motion grafis? Spek komputernya? Sebenarnya minimalnya apa? Kalau ngomongin specs itu minimal ya MacBook Pro yang ya kalau bener ini mau belajar atau mau memulai nih? Mau belajar memulai. Mulai berkarir. Iya, mulai berkarir sih. Ya kalau gue sih lebih ke nyaraninnya sih itu, kalau gue pribadi ya pakai MacBook Pro gitu yang 15 inch. Ya kalau di situ spek-speknya sih udah ada biasanya kayak yang udah ada GPU-nya juga lah kalau situ. Tapi kalau buat belajar sebenarnya nggak harus itu sih sebenarnya. Bisa pakai Windows juga nggak ada masalah sih untuk belajar. Itu buat gua. Kenapa? Mungkin ada yang lain juga, mungkin gue lebih suka pakai Windows nih dengan spek, atau pakai Asus ROG ya. Itu bebas-bebas aja. Tapi kalau gua kalau freelance atau apa, kenapa lebih pakai MacBook? Apalagi ketemu orang-orang yang pertama kali, first impression sih tadi kan. Itu lo paling nggak lo udah bisa ngejual profesional. Benar. Ketika lo presentasi atau nggak ketemu klien atau gimana, alatnya udah profesional. Walaupun sebenarnya di belakang nggak tahu kerjanya pakai apa kan, nggak tahu di belakangnya kerjanya pakai apa. Paling nggak untuk tahapan berkarir, kalau gue sih di dunia kayak gitu itu sih sebenarnya yang gue bilang tadi first impression. Tapi itu balik-balik ke individu masing-masing, beda-beda karena ada yang gue lebih familiar pakai Windows, yang gue ada orang yang mungkin kalau yang udah kenal, gue mau pakai dengan kliennya udah kenal, ya udah ini mungkin kayak nggak butuh first impression lagi lah, beda lagi kayak gitu. Terus Mac nih udah bener-bener ngelihatnya karya lu kayak gimana, kualitasnya, hasilnya lebih kayak gitu. Tapi kalau pertama kali seperti itu sih kalau gua. Kalau misalkan lebih bagus lagi, ya punya yang lebih speknya lebih tinggi lagi, punya PC, komputer atau Mac Pro atau itu lebih oke lagi lah gitu. Karena
rendering lumayan. Itu yang paling rendering apalagi kalau udah main-main 3D gitu kan. Itu lebih lama lagi tuh. Lebih ini lagi, lebih maksudnya tuh speknya emang butuh yang lebih oke lagi gitu, harus lebih yang spek apa ya bilangnya? Lebih tinggi lagi. Gitu lah. Nah, lu pernah render paling lama render berapa lama? Mana ya? Render sebenarnya paling lama tuh render 3D sih sebenarnya. Lo pernah ngerjain juga ada? Ya pasti 3D gitu pasti ada lah gitu. Itu emang kadang-kadang gimana yang pengen dihasilin kualitasnya. Sebenarnya nggak bisa di satu frame itu ya sebenarnya gimana spek komputer sih? Kalau spek komputer gua paling lo apa Mac Pro juga nih ya? enggak sih ini Hackintosh gitu. Lo rakit sendiri ya? Karena nggak mampu aja beli Mac Pro. Lo ngerakit sendiri kan? Ya, ngerakit sendiri semuanya ngerakit sendiri lo. Gila gak cuman jago. enggak lah. Hah? Ya kan gak cuman jago desain di aplikasinya doang. Ya, tapi kan hardware-nya juga tahu. Ya, itu pengetahuan umumnya lah. Ibu dong. Iya, pengetahuan umumnya harus tahu juga spek lah. Harus tahu spek ya. Karena urusannya sama rendering, sama apa namanya kualitas ini juga harus tahu. Oke, mantap. Terus aplikasinya lo pakai apa? Aplikasi Adobe AE, Adobe itu apa? Illustrator juga. Efek untuk Pastilah Illustrator, Adobe Photoshop itu basicnya. Pokoknya Adobe, semua Adobe. Semua Adobe. Kalau Adobe Reader? Adobe Reader itu baca PDF. PDF itu. Lu bisanya Adobe Reader doang kan? Ya. Dari Kalau 3D pakai Cinema 4D kalau gua. Sebenarnya ada juga sih apa? teman Cinema 4D. Itu apa tuh? Buat untuk 3D-nya untuk bikin 3D. Oh, oke. Tapi itu nyambung ke Adobe juga? Iya, bisa nyambung juga. Nyambung juga. Kalau teman-teman yang lain juga banyak sebenarnya nggak harus itu ada 3D Max, ada Maya, ada apa. Sebenarnya gimana ya? Seru-seruan bukan seru-seruan sih, apa ya namanya? Ya enggak lebih familiar, lebih familiar pakai apa dari awalnya. Mungkin dari awalnya udah banyak belajar 3D Max, mau ke Cinema 4D udah males gitu. Ya sebaliknya kayak gitu udah biasa. Atau juga sebenarnya apapun aplikasinya yang penting outputnya sebenarnya. Nah, lu ngerjain motion yang paling rumit tuh ngapain sih di bagian motion tuh? Paling rumit ya? Paling rumit. Oh, gampang semua nih. Rumit ya? Gampang semua nih. Paling rumit tuh kalau dikasih deadline yang mepet sebenarnya. Jadi semua tuh gampang sebenarnya, asal deadline-nya panjang. Bisa kayak gitu. Ya kan? Yang penting semua bisa dipelajari lah ya. Bisa kalau lah. motion, kalau yang dipelajari. Cuman yang emang ngebedainnya adalah tiap orang tuh punya taste-nya masing-masing. Taste itu nggak bisa instan, perlu bertahap, sering. Ibaratnya ngegambar dari nggak bisa gambar itu pasti jelek dulu, jelek terus aja main gambar lama-lama juga gambarnya bagus gitu. Tapi kalau nah itu yang nggak bisa instan seperti itu, ibaratnya kayak gitu. Yang biasanya bapuk sih dulu juga kalau ngeliat karya dulu bapuk gitu. Ada nggak di YouTube ada? Nggak ada. Ya kan lu ada YouTube juga padahal. Ya ada, cuman buat apa sih portofolio doang. Ya kalau mau lihat itu apa story gua juga ada di website gua. Kata gue cantumin di bawah ya. Iya. Siap. Siapa tahu ada yang mau kasih job-joban kan? Nah kan sekarang lu udah banyak nih jobnya. Tetap masih butuh job lain nggak? Job apaan nih? Ya kan job ini, job motion. Ya sih jalan aja sih itu sebenarnya. Kan lu dibilang banyak ya nggak banyak. Iya. Tapi lu pernah nolak job dong? Nolak ada sih. Pasti. Nih, ya. Kesuksesan orang itu diukur dari pernah nolak job atau enggak. Kalau lu udah pernah nolak job berarti lu udah sukses. Serius. Lu kalau kan lu sukses, job apapun gak terima. Tapi kalau ya pasti ada sih nolak job tuh karena biasanya udah overload sih sebenarnya, udah yang ini banget, terus benar-benar udah nggak terkampung, pasti ada lah kayak gitu. Nggak yang cuma maksudnya jangan maksain sampai
lu terima-terima aja yang gue Iya. bilang tadi, jangan Iya. sampai lu main terima-terima aja, ya aja, tapi nggak bertanggung jawab. Iya, ibaratnya. Berarti nggak udah ngajakin cewek jalan, gitu kasih harapan gitu kan, Iya. ini tapi nggak dikawinin juga, Dikawinin gitu kan. juga, bahaya dong. Bukan nggak dikawinin, nggak dinikahin. Tapi ngomong-ngomong lu udah kawin? Udah nikah? Udah lah. Udah ya, alhamdulillah udah laku guys. Ya. Takutnya nih ada yang DM, ya kan? Siap. Udah laku nih. Bener, nggak mau nambah. Hah? Tapi ada itu gak sih? Tapi istri lo tahu maksudnya Tahu. udah Biasa lah dengan kehidupan. Ya udahlah, kalau orang-orang desainer di bidang kreatif, industri kreatif itu udah Iya. biasa yang namanya lembur-lembur yang ya cuek. kan bisa yang- kan malam-malam nih sama Iya. istri lo gitu kan. Istrinya ngapain lo? Komputer aja gitu kan. Udah biasa. Pengertian. Pengertian. Udah inilah. Udah jadi hal yang lumrah gitu kan buat istri lo juga. Nggak yang kaget. Oh ya. Tapi harus terbuka sih dari awalnya Iya. dulu. Oh, kerjaan lo emang Iya, emang seperti ini. sehari-hari di depan komputer kan. Kerjaannya emang banyak lembur, banyak juga pasti itu mah. Ya kan lo misalkan ke kantor depan komputer, balik juga lo ngerjain depan komputer juga ya kan. Sebenarnya bosen sebenarnya. Sebenarnya bosen sebenarnya buat komputer lagi, itu lagi. Gitu Itu ya. lagi. Lo, nah itu mengatasi kebosanan lo gimana tuh? Bosen ya inilah, nongkrong Tetap itu mah. cari suasana sebenarnya, cari suasana yang ya coffee shop lah, atau Kopi jadi teman lo kopi juga. lagi. Iya pasti. Tapi gua kagak ngerokok doang, kagak ngerokok nih. Ah bagus dong, sehat lah. Habis gitu sebenarnya cari tempat aja sih, apa gimana gitu lah yang biar nggak jenuh. Biasanya kan yang jenuh tuh kan karena yang ngerjain di ruangan kayak di sini. Oh, iya. Kayaknya lagi penat, keluar cari-cari hawa baru gitu. Ya. Biar paling nggak otaknya nggak agak butek juga. Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol juga sih sama teman-teman. Ya kalau lagi ini keluar sama istri, ngapain Sama ada istri enak ya. Kemana lah gitu sebentar buat nge-refresh dulu, habis itu balik kerjain lagi kayak gimana. Lo ada kalau nyari ide gitu lebih enak mana di gunung kah atau pantai kalau misalkan lagi refreshing atau Jauhan semua di sini. jauh nih. Jauh kemana-mana ya? Mending lihat komputer, lihat gunung. Jadi lo lihat wallpaper Wallpaper. gunung atau apalah pantai. Di wallpaper ya kan? Pakai suara-suara efek gunung. Murah sekali ya. Murah. Kalau Efektif banget. itu jauh, kehabisan keburu ditagih di Oh, lagi DP-nya. deadline juga. Iya kan? Nah, kalau lo ngerjain project nih, mood-moodan juga atau gimana tuh? Ya sama pastilah. Gitu ya. Pasti orang-orang seni itu moodnya itu pasti ada, mood-moodan itu pasti ada. Cuman ya kadang manajemen mood juga perlu sih Nah, sebenarnya. itu gimana tuh kalau lo ngelolanya? Gimana ya? Sebenarnya ada orang yang ngopi. Kalau orang yang ngerokok mungkin ngerokok atau gimana, sebat dulu lah atau gimana. Sebat. Buat paling nggak moodnya balik lagi, ada yang dengerin musik apa. Kalau lo sendiri ngapain? Gua ngopi paling, ngopi aja paling, nonton YouTube sebentar, ngalihin lah kalau kerjaan terus. Berat juga ya jadi kerjaan bosan ya makanya tadi. Nggak sehat sebenarnya sih. Nggak sehat sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin sehat nggak sehat kerjaan. Tapi kan ya kalau ngitungin pemasukan duit ya gede lah kan segitu mah. Ya, tapi emang disyukuri ya, gitu. sesuai dengan resiko sih ya tadi ya. Ada resiko. Ya, sehat juga. Kayak gitu. Oh, nanti nggak tahu lah. Mudah-mudahan bisa ke yang lain. Ya. Jangan kayak gini aja gitu. Bener-bener. Next time-nya ini mah aji mumpung aja. Kalau buat gue sih ya, jujur aji mumpung aja. Tapi kan aji mumpung lu udah berapa tahun? Iya, dari aji mumpung aja. kuliah. Nanti kalau udah umur 40 kesana Iya, kan iya. nggak mungkin juga umur-umuran juga. Iya, kan. depan komputer terus Depan ya kan. komputer terus kan. Mending siap-siapin apa kayak amunisi dari sekarang gitu. Lagi jangan
terlalu banyak nabung lah apa gitu, bikin bisnis apa gitu kan. Itu Bisa bisnis motion grafis juga. Paling nanti gue cari anak buah aja Ya, oh, yang di bawah yang masih belajar plus graduate. Bisa juga tuh kalau yang mau belajar ya kan, sini aja nanti bikin Caca Corporation. Iya. Kadang ada kendala gitu nih, Cak, ngerjain motion tuh. Mati lampu lah. Mati lampu lah. Kendala utamanya mati lampu. Listrik token habis. Udah, karena itu kan mati. Gimana dong? Ini udah itu kendalanya gitu doang. Selain itu nggak ada ya? Nggak ada. Satu dong, mati lampu dong. Udah mati lampu. Terus selain itu lu punya hobi apa? Selain motion? Yang sepeda paling sekarang ya. Sepeda sekarang ya? Lagi seneng aja sih. Atau ntar Oh, sepedanya apa barangnya? sepeda biasa lah, sepeda gitu biasa. Buat jalan-jalan ya? Jalan-jalan aja. BMX juga? Oh bukan, anak sepeda 3. Aduh, family, kayak lagu family dong. Kayak gitu lah. Ini bener lah buat olahraga juga. Olahraga, pengen jaga kesehatan lah, begadang-begadang terus, ya paling enggak buat refreshing, karena kalau keringetan, kalau ini gue mikirnya agak fresh lah otak paling enggak gitu. Kan banyak nih orang motion atau orang yang depan komputer itu suka Weh. komunikasi. Oh, enggak juga sih. Enggak juga sebenarnya. Dengan orangnya kan, tapi kebanyakan ya enggak. Itu tuh biasanya karena kebanyakan kerjaan di kantor sebenarnya. Itu dia. bikin itu kebanyakan kerjaan, jadi kurangin lah kerjaan kantor gitu kan, banyakin kerjaan di luar. Nah gitu. Itu tipsnya ya. Iya, tipsnya kayak gitu. Kalau itu berarti dia cepet karena nggak punya penghasilan tambahan, jadi udah gitu dulu ya. kantor. Wah, kapan gue dapet tambahannya gitu kan sebenarnya. Kalau ada teman-teman kan apalagi udah dapat transferan happy gitu happy. Kan. Mukanya tuh beda, cerah gitu cerah langsung gitu. Tapi kalau Di kantor mah ya, sebulan sekali doang. kerjanya banyak, Iya. terus bonus kagak ada. Yang penting mah tetap bersyukur aja, berapapun dinikmatin aja lah. Jalanin, ntar juga ada jalannya sendiri sebenarnya. Yang penting konsisten, tanggung jawab. Nah itu. Iya, sama kerjaan tanggung jawab lah, tetap sesuai jalanin sesuai deadline. Yang penting selesai ya kan kerjaan Selesai kantor. juga, ya semuanya. Nah, gue tuh termasuk orang yang ngefans sama lo, Cak. Karena Ngefans? di usianya yang muda, lo udah punya rumah di Bandung. Aduh. Iya kan, lo punya rumah di Bandung. Lo usianya baru berapa kemarin? Waktu punya rumah lo? Ah, 25, 26. berapa ya? Iyalah Iya kan, kira itu lo udah punya rumah di Bandung. Maksudnya buat orang yang dulu yang ngekos di RT 500.000, bingung mau buat apa sih lah. duitnya banyak banget. Itu bingung buat apa gitu kan. Gila, duitnya banyak banget. Sampai bingung. Gue bingung, capek gak punya duit gue. Lu bingung duit kemana ya? Suatu Bukan. perbedaan yang signifikan itu. Nggak sih, mungkin pada waktu itu pengen bisnis apa juga nggak tahu. Ditabung juga nggak tahu. Bukan nggak tahu, itu ditabung juga ininya turun juga gitu kan. Waktu inflasinya juga buat apa? Cuman ya buat jaga-jaga, takut nanti nggak kebeli rumah atau kayak gimana gitu kan. Udah mending latihan ke situ aja gitu. Umur itu baru beli rumah di Bandung. Sekarang udah nikah, beli rumah lagi di Depok, wis. Makanya pada nyicil. Makanya pada kerja mesin grafis. Nggak juga. Sebenarnya mau kerjaan apapun tuh bisa sih sebenarnya. Bisa cuy, bisa. Yang penting tuh kerja. kerja udah pasti lah. Konsisten sebenarnya, konsisten sama yang boros, teratur inilah manajemen keuangan lah. Penting banget. Tapi lo nabung gitu? Nabung iyalah. Wajib. Wajib nabung. Perlu ngebedain mana yang untuk ini nanti uang untuk nikah, ini mana uang untuk
kedepannya beli yang penting tuh rumah atau Ya. apa, properti, atau ntar mana uang nanti untuk dadakan dan lain sebagainya, ya disiapin di Iya. plot gitu. Maksudnya tuh jadi ketika mau nikah apapun tuh ya udah, ketika kapan mau nikah minggu depan, oke, gitu. Udah ada nih, udah ada, nggak usah disiapin. ada yang nabung atau apa, Set. karena nikah itu kan pasti mau umur berapapun, mau kapanpun, Iya. pasti kalau lu ini kan menyempurnakan agama itu paling enggak menikah kan, udah pasti. Entah itu ntar ketemu jodohnya siapa di Iya, mana, itu kita dia. kita emang nggak pernah tahu, tapi kan pasti kan. Benar. Nanti siapin yang pasti-pasti Itu makanya dia ketemu jodoh di kantor. ya, di mana aja lah gitu Keren, kan. keren, keren. Ini sih kayak jorok sebenarnya, di mana aja kan. Di mana aja. Tapi lo pernah nggak ditolak cewek? Lo nembak terus atau lo apa ngungkapin itu lo pernah ditembak nggak sebelum lo yang sekarang? Lupa gua. Anjir, Lupa gak? Lu nggak pernah Kayaknya nembak? pernah sih kayaknya. Nggak pernah sih, gue tuh orangnya pemalu. Serius pemalu. Hmm. Pemalu, pendiam sebenarnya. Hmm. Nggak yang gimana banget gitu loh. Hmm. Suka sama cewek, gue kejar. Suka ya suka aja dulu. Biasa gitu kan? Biasa aja ya nih. Ini nggak pernah yang ini banget lah. Ya, Bucin, nggak bucin banget, nggak bucin apa? banget lah. Karena kayaknya aneh aja sih kalau desainer, orang seni atau apa itu bucin tuh kayaknya aneh banget. Iya. Kalau menurut gua, Iya. itu menurut gua ya. Tapi kalau orang lain ya tahu lah, mungkin punya pendapatnya masing-masing. Benar. Kalau gua sih kayak aneh aja sih. Tapi nggak tahu itu emang gua jalanin emang seperti itu psikologis gua. Iya. Gua ngerasain psikologis gua kayak yang terlalu gitu lah. Lebih ke ya udah fokus, doyan, asik yang gua tadi bilang. Makanya kan sebenarnya kalau orang lain ya beda-beda ya, tapi banyak yang orang yang di industri kreatif apa kayak gitu kan, banyak orang yang telat nikah atau apa kayak Nah, iya, itu kayak gitu tuh. sebenarnya ya karena ya terlalu cuek, yang terlalu ini itu menurut gua ya, terlalu yang udah fokus lebih lu asik banget lah dengan pekerjaan lu gitu. Jadi kalau fokus ke dunia lo kayak punya dunia sendiri gitu nggak? ya bisa dibilang seperti itulah, kayak lu tuh kayak lebih terpuaskan tuh dengan ketika lo bikin karya-karya yang oke, yang bagus gitu. Sampai dia lupa sama diri sendiri kadang ya. Iya, bisa jadi tuh seperti itu gitu. Itu dia makanya ketika lo ngerjain apa ya dunia apa kreatif ini kan termasuk yang lo harus fokus di dunia lo gitu kan. Dan kadang banyak yang susah berkomunikasi keluar gitu, maksudnya lo ngobrol sama orang kadang nggak nyambung gitu, Enggak sih sebenarnya. Kalau tergantung individu lagi sih, balik lagi. Kalau lo sendiri gimana tuh? Kalau nggak jadi masalah gitu. Masih nggak jadi masalah. Gitu kan kayak biasanya kalau orang sama orang industri kreatif sama ini masih nyambung aja. selama Selama Raffi itu biasanya masih nyambung aja. Ketika kondisi lo yang memang fokus ke kerjaan, yang itu ke melihat pasangan pacar atau cewek itu bukan sekedar buat pacaran semata gitu, ya udah gue fokus buat teman hidup gue gitu kan. Ya bisa Kan? Jadi nggak lo tadi ketika gue nanya lo, oh lo nembak apa enggak, itu bukan hal yang penting buat gue lo. Ya, betul. Yang penting kan lo ya udah jalanin dan akhirnya ya udah kalau emang komitmen sama cocok ya kan nikah gitu kan. Seperti itu. Yang penting itu sebenarnya itu juga mau itu nembak atau enggak, yang penting tuh ya udah kalau emang serius tunjukin serius aja sebenarnya, tunjukin seriusnya Keseriusannya lo kayak gimana kan, sejauh mana gitu kan. mana gitu. Nah ini dari musim berapa nikah Itulah gitu, makanya kan lo baru nikah kan, baru setahun ya, setahun. iya Belum setahun ya, belum kan. Iya, sorry gak datang. kan lo nikahan si itu si Boy Si Epi ya, iya bareng emang. beda berapa ini Lo bukan hari weekdays ya? weekend. Oh lo weekend justru, oh beda berapa hari kan? Beda berapa hari. Iya, sorry banget. Kalau lo pengen datang nyobain makanannya. Cuman sama aja beli tongseng. Wah seru banget. Anjir, dari mulai kos, gue bayangin dulu kos di RCTI itu. Ngekos cuma 100.000 di Jogja, gua ngekos
Berapa? 100.000. Jomplang banget, jomplang. Nah, apa pengaturan uang itu gimana? Lu kan dulu di Jogja Irit, ya kan? Yang murah-murah datang ke Jakarta. Kaget lah ke Jakarta. Kaget banget lah, udah makan warteg. Ya, warteg juga mending makannya sama ayam. Kayak ini kan makannya Sayur. nasi, telur, Nasi, telur, sayur. nasi orek aja, udah nasi orek aja. Iya, Udah kan dulu. Sama. Udah paling makan pecel lele itu nggak pernah makan sama lele, nggak pernah makan sama ayam. Wah, kayak Itu juga mungkin seminggu sekali, belum tentu tuh. Belum tentu gitu. Paling sama tahu, tempe, ya Allah. penyet aja. Perjuangan ya. Perjuangan. Sebenarnya bisa sih, cuman ya uang bakal habis gitu aja. Karena untuk ngekos juga, untuk biaya hidup juga. Benar. Kedua, manajemen entertain tuh di Jakarta kan ya harus perlu di inilah. Jadi kebanyakan malah antisipasi itu dia juga. kan gaya hidup Iya, juga bahaya ya. nggak sesuai dengan penghasilan atau apa. Kalau gue dulu, karena gue waktu itu emang pengen punya alat sebenarnya, jadi nabungnya rada ini, apa yang perlu di press lah. Oh gitu. Lu beli pertama kali alat apa? Dulu laptop Asus, Oh, bukan langsung Mac, tetap Asus. karena belum mampu dulu, belum mampu ya. Yang penting mah ada dulu ya kan. Nanti Nanti juga juga bisa mampu. belajar di kosan. Iya. Tadinya kan belajarnya di kantor terus kan, Iya. kadang-kadang udah malam, udah nggak ada orang, udah nggak ada ini, belajarnya di kosan. Terus itu di kosan belajar pagi, bangun subuhan, Ah. terus belajar lagi YouTubean, apa ada di YouTube bikin apa. Baru Ya, pas banyak penasarannya sih sebenarnya. bener ya. Penasarannya. Dari situ ya barulah dikit-dikit ada uang Beli ya, lagi, beli anak lagi ya kan. walaupun cenut sih sebenarnya, belinya ya, lagi gitu. Nah, lu alat paling mahal lu sekarang apa nih? Yang lu beli? Yang alat buat motion. Sebenarnya kalau sekarang harganya udah nggak mahal sih. Apa sih dulu? Waktu dulu MacBook Pro dulu gue beli second dulu. beli second berapa? Second tuh apa ya? Gue lupa. 13 juta. 13 second. 13 juta second. Situ mati. Tapi nggak apa lah, udah balik modal banyak. Udah banyak job yang lo kerjain. Udah alhamdulillah udah dapat balik modal, udah mati. Gue beli lagi yang gitu, tapi Yang baru. ya yang baru, beli baru berapa ya, 28. Kalau sekarang secondnya murah kok, seperti itu ya. Laptop gue paling 18 juta. Tapi sekarang udah nggak terlalu, ya kadang make cuman buat review atau buat ini aja lah, buat gua ngerjain di mana, portable doang. Selebihnya kalau ngerjain di rumah ya pakai PC sih. Si kesayangan lu ini ya. Iya. Dari tahun berapa nih gue waktu lu kos juga gue lihat ini Baru terus berapa tahun sebenarnya, baru 2 tahun sebenarnya. Hmm. Baru 2 tahun doang. Masih ini aja, masih ini juga Jadi enggak anu. lebih enak gitu loh, lebih maksudnya nggak terlalu apa ya, untuk render gitu tuh nggak terlalu khawatir. Kalau laptop kan gue kan pakai rendering tuh, ya itu pengalaman yang sebelumnya sampai mati gitu. Nah, jadi agak sedikit trauma sebenarnya. Harganya mahal tapi Mati ya. mati. Iya, gue nggak tahu nih kenapa anak grafis editor kenapa sebanyak layarnya aja. Ada juga sebenarnya. Ini layar 2 ya kan. Itu Ya sih Allah. sebenarnya itu suka-suka aja sih. Oh. Suka-suka aja, cuman kalau Ini gua kan karena sebenarnya tapi cuma satu doang. Satu karena rasa satu sebenarnya warnanya udah nggak terlalu bagus nih. Udah lama banget juga monitor gua udah lawas. Nah, habisnya terus beli lagi monitor baru, tapi monitor yang satu masih jalan, sih dipakai, mending gue buat secondary untuk ya untuk browsing atau sebagainya, untuk ngebantu layar tambahan lah sebenarnya, bukan untuk review color atau apa gitu.
nggak terlalu, karena warnanya juga udah nggak terlalu bagus sebenarnya, tapi lumayan. Kalau gua, Iya. kalau orang lain sih biasanya editor atau apa itu lumayan banyak tuh buat timelinenya enak banget. Editing itu kan lebih luas. Iya. Nah, terus kan lo banyak video-video dong ya, lo yang udah lama lo backup kayak apa? Lo backup juga kan filenya? Habis aja sih. Harddisk aja, nggak pakai DVD gitu? Enggak lah, DVD mah buat nyimpen, buat ini, buat ngasih-ngasihin File doang ya? file. Berarti lo harddisk lo banyak? Ya lumayan lah, lumayan. Setiap tahun beli sih belanja. Pasti. Ada. Setiap tahun belanja. Nah itu kalau udah banyak lo di koleksi apa gimana? Kalau misalkan bayangin tuh harddisk lo 4 tera gitu. Waduh, biasanya sih apa ya? Yang nggak dikoleksi disimpan aja, kadang-kadang ada yang perlu lagi lah, korek lagi. Banyak yang sebenarnya malas penyortir sebenarnya. Kalau lagi malas ya udah kopi aja, cuman kalau lagi apa ya, lagi rajin ya sortir, yang kiranya perlu di delete lumayan nih, masih ada space lagi berapa. Siap. Terakhir nih, ya, buat pesan buat anak-anak motion di luar sana. Wah, Gimana nih? ya terus berkarya aja lah. Bener. Udah itu doang, terus berkarya aja. Haus akan ilmu ya. Iya. Udah gitu aja gua. Ada lagi? Nggak apa gitu. Lo kan ada kata, biasa ada kata mutiara, enggak? Tang Tiara, ada lah, bukan orang bahasa. Oke, ya, terima kasih banyak ya. Sukses Oke, bisa. siap. Selamat, semoga sukses selalu lah. Amin. Iya. Ntar kan tunggu bisnis gue sama cucu beli. Oh siap, insya Allah kita collab ya. Siap. Ini baju apa? Kaos disla aja. Kaos aja. Ini ownersnya. Amin. Ntar gue harus banyak belajar nih jadi owners kayak gini. Gue kan mau jadi owners nih kan. Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak bermanfaat. Ya kan obrolan bahasa-basi doang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.